Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selain mengerjakan sholat wajib, umat Islam juga dianjurkan untuk mengerjakan sholat sunnah. Salah satu sholat sunnah yang dianjurkan dan perintahnya langsung terdapat di dalam Al-Quran adalah sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam menjelang pagi hari. Waktu yang dianjurkan dalam mengerjakan sholat tahajud adalah di sepertiga malam terakhir, yakni menjelang subuh. Sebelum melakukan sholat tahajud, seseorang dianjurkan untuk tidur terlebih dahulu dan bangun untuk mengerjakan sholat. Selain mendapatkan limpahan pahala dalam mengerjakannya, seseorang yang mampu dengan rutin dan tekun mengerjakan tahajud, maka ia akan dihujani dengan berbagai manfaat dan keajaiban serta limpahan nikmat tak terbatas yang dapat dirasakan langsung di dunia maupun kelak di akhirat. Melalui penjelasan kali ini akan disampaikan setidaknya ada 17 manfaat dan keajaiban yang akan didapatkan oleh ahli tahajud berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nomor 1. Media penutup kesalahan dan penghapus dosa. Keutamaan atau manfaat yang pertama dari dilaksanakannya sholat tahajud adalah bahwa sholat ini merupakan kebiasaan orang soleh terdahulu dan media penutup kesalahan serta penghapus dosa. Ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hendaklah kalian melaksanakan sholat malam, karena sholat malam itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, ibadah yang mendekatkan diri kepada Tuhan kalian, serta penutup kesalahan dan penghapus dosa. Hadis riwayat Tirmizi. Nomor 2. Mendapatkan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 macam manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tersenyum kepada mereka dan merasa senang kepada mereka. Hal ini sebabkan kebiasaannya meninggalkan kesenangannya untuk tidur nyenyak dan bangun untuk mengingatnya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ada 3 macam manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai mereka, tersenyum kepada mereka dan merasa senang dengan mereka, yaitu salah satunya adalah orang yang memiliki istri cantik serta tempat tidur lembut dan bagus, kemudian ia bangun malam untuk sholat tahajud. Lalu Allah SWT berfirman, ia meninggalkan kesenangannya dan mengingat aku. Seandainya ia berkehendak, maka ia akan tidur. Hadis riwayat Tabrani. Nomor 3. Lebih dekat dengan sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat sebagian manusia tertidur pulas di malam hari dan ada segolongan umat yang bangun dari tidur lelapnya untuk menunaikan sholat tahajud di tengah heningnya malam, maka sejatinya kita sedang berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, hendaklah kalian mengerjakan qiyamul lail. Sesungguhnya ia adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Mendekati diri kita kepada Allah, mencegah perbuatan dosa, menghapus kejahatan dan kesalahan, menangkal penyakit dari badan. Hadis riwayat Tirmizi. Nomor 4. Wajah dan hatinya menjadi bercahaya. Orang yang rutin mengerjakan sholat tahajud, maka wajahnya akan nampak bersinar dan bercahaya, serta memberikan kesejukan bagi siapa saja yang memandangnya. Hal ini disebabkan tanda kesolehan orang tersebut dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar gembira ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang banyak menunaikan sholat malam, maka wajahnya akan terlihat elok pada siang hari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nomor 5. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Orang yang pandai bersyukur, maka dijanjikan Allah akan mendapatkan tambahan nikmat. Dan sholat tahajud merupakan salah satu wadah untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Diriwayatkan Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi SAW mengerjakan sholat malam hingga bengkak kedua telapak kaki beliau. Lalu aku berkata kepada beliau, mengapa engkau melakukan seperti ini ya Rasulullah? Padahal dosamu yang lalu maupun yang akan datang telah diampuni oleh Allah. Beliau menjawab, apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Hadis riwayat Bukhari. Nomor 6. Salah satu sholat sunnah yang paling utama. Hukum sholat tahajud adalah sunnah muakkadah, yakni sholat sunnah yang sangat dianjurkan.
Karena berbagai nikmat yang dijanjikan untuk para pelakunya, maka sholat ini disebut-sebut sebagai sholat sunnah yang paling utama. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, sholat yang paling afdol setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat An-Nasai. Nomor 7. Termasuk golongan hamba Allah yang bertakwa. Orang yang bertakwa dijanjikan Allah mendapatkan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dirasakannya, serta mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan bahagianya, orang yang rutin tahajud dijanjikan Allah dimasukkan ke dalam golongan orang yang bertakwa. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di mata air, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu, yaitu di dunia, adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, yakni mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 15-18. Nomor 8. Dicatat sebagai hamba Allah yang ahli berzikir. Orang yang gemar berzikir atau mengingat Allah, maka orang tersebut dijanjikan Allah akan selalu berada dalam pengawasan dan lindungannya. Dan para ahli tahajud dijanjikan Allah tercatat sebagai golongan yang ahli berzikir. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, jika suami membangunkan istrinya untuk sholat malam hingga keduanya sholat 2 rakaat, maka tercatat keduanya dalam golongan perempuan atau laki-laki yang selalu berzikir. Hadis riwayat Abu Daud. Nomor 9. Mendapatkan kedudukan terpuji di sisi Allah. Orang yang rajin tahajud dijanjikan Allah akan mendapatkan kedudukan terpuji di sisi Allah. Dan kedudukan terpuji di sisi Allah sudah pasti juga termasuk kedudukan terpuji di sisi manusia. Allah SWT berfirman yang artinya, pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Nomor 10. Tambang nikmat di penghujung malam. Orang yang tekun mendirikan sholat tahajud, sesungguhnya ia sedang berniaga bersama Allah. Dan berniaga bersama Allah adalah salah satu jenis perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Karena sekecil apapun amal baik yang sudah kita lakukan, insya Allah akan mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah SWT. Dalam hal ini Allah SWT berfirman yang artinya, lambung mereka jauh dari tempat tidur untuk sholat malam, seraya berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut akan siksanya dan penuh harap akan rahmatnya. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, berupa macam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16-17. Nomor 11. Mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Para ahli tahajud dijanjikan Allah akan dihujani berbagai kebaikan dunia dan juga akhirat. Bagaimana tidak? Doa di sepertiga malam merupakan doa yang tidak tertolak. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya di malam hari terdapat waktu tertentu yang bila seorang muslim memohon kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat pada waktu itu, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya. Dan hal tersebut ada di setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Nomor 12. Termasuk golongan orang yang soleh. Orang yang soleh dijanjikan Allah akan mendapatkan pelindungannya. Segala urusannya di dunia akan dibimbing serta dimudahkan oleh Allah SWT. Dan ahli tahajud tercatat sebagai hamba Allah SWT yang soleh. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, biasakanlah dirimu untuk sholat malam, karena hal itu tradisi orang-orang saleh sebelummu. Mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa, menolak penyakit, dan mencegah dari dosa. Hadis riwayat Ahmad. Nomor 13. Terhindar dari sifat malas. Orang yang gemar tahajud, maka ia terbebas dari sifat malas. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, setan mengikat di pangkal kepala seorang darimu saat ia tidur dengan 3 ikatan yang pada masing-masingnya tertulis, malammu sangat panjang, maka tidurlah. Bila ia bangun lalu berzikir kepada Allah, maka 1 ikatan lepas. Bila ia berwudu, 1 ikatan lagi lepas. Dan bila ia sholat, 1 ikatan lagi lepas. Maka di pagi hari ia dalam keadaan semangat dengan jiwa yang baik. Namun jika ia tidak melakukan hal itu, maka di pagi hari jiwanya kotor dan ia akan menjadi malas. Hadis riwayat Bukhari. Nomor 14. Tiket masuk surga.
Kebaikan sholat tahajud selanjutnya adalah mendapat jaminan masuk surga. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, sebarkanlah salam, beri makanlah, dan sambung tali kasih. Sholat malamlah saat orang pada terlelap, maka masuklah surga dengan selamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Nomor 15. Penyelamat dari siksa api neraka. Orang yang terbiasa mengingat Allah dalam keheningan malam, yakni melalui tahajud, maka orang tersebut dijadikan Allah terbebas dari api neraka. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ada 7 golongan yang akan dilindungi Allah dalam lindungannya pada hari tidak ada perlindungan selain perlindungannya. Imam yang adil, pemuda yang rajin beribadah, seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai, bertemu dan berpisah hanya karena Allah, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan terhormat dan cantik, lalu ia berkata, "Aku takut kepada Allah," seorang yang menyembunyikan sedekahnya, tidak ingin dilihat orang, dan seorang yang mengingat Allah dalam keheningan hingga menitikkan air mata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nomor 16. Sarana pengabul segala doa. Orang yang terbiasa bangun malam untuk tahajud, lalu kemudian ia berdoa, baik berkaitan dengan urusan dunia maupun akhirat, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, Rob kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia. Ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir, lalu ia berfirman, barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Barang siapa yang memohon sesuatu kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nomor 17. Terbebas dari gangguan penyakit. Keutamaan ahli tahajud yang terakhir ini adalah bahwa orang yang tekun mendirikan tahajud di sepertiga malam dijanjikan Allah terbebas dari gangguan penyakit yang menyerang tubuh. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, hendaklah kalian mengerjakan qiyamul lail. Sesungguhnya ia adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Mendekati diri kepada Allah Ta'ala, mencegah perbuatan dosa, menghapus kejahatan, dan menangkal penyakit dari badan. Hadis riwayat Tirmizi. Demikianlah 17 keutamaan atau manfaat yang akan didapat oleh ahli tahajud baik di dunia maupun akhirat yang berhasil dirangkum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Semoga dengan kita mengetahui 17 manfaat dari laksanakan sholat tahajud ini dapat mempertebal keimanan dan keyakinan kita terhadap sholat sunnah yang satu ini. Wallahu a'lam.